Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi listrik statis pada makhluk hidup dan kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Aisyah Santana Putri dengan NIM 2231097, yang kedua Alia Damianti dengan NIM 2231099, yang ketiga Aryan dengan NIM 18231105, dan yang terakhir Windy Amelia Rizky dengan NIM 20231. Untuk pembahasan materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Windy. Kepada Windy dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, listrik adalah keadaan sebuah benda ketika dialiri oleh muatan listrik atau elektron. Elektron mengalir karena adanya perbedaan potensial. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Listrik statis merupakan bentuk listrik yang dihasilkan bila beberapa benda digosokkan satu sama lain. Contohnya, apabila penggaris atau mistar plastik digosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian didekatkan pada sobekan kertas kecil, maka sobekan kertas kecil tersebut akan tertarik dan menempel pada penggaris. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik. Muatan listrik itulah yang menyebabkan sobekan kertas kecil dapat tertarik ke penggaris. Semua zat yang ada di alam ini tersusun dari atom yang sangat kecil. Atom tersebut terdiri atas partikel-partikel yang bermuatan positif, negatif, dan netral. Muatan positif disebut proton, muatan negatif disebut elektron, sedangkan muatan netral disebut neutron. Elektron pada atom dapat keluar atau masuk ke dalam susunan atom. Jika elektron keluar dari susunan atom, maka jumlah proton dalam atom lebih banyak dari jumlah elektron, sehingga atom menjadi bermuatan positif. Sedangkan apabila elektron masuk pada susunan atom, maka jumlah proton dalam atom lebih sedikit dari jumlah elektron, sehingga atom tersebut bermuatan negatif. Atom tersebut akan bersifat netral atau tidak bermuatan bila jumlah proton dalam inti atom sama dengan jumlah elektron yang mengitari inti atom tersebut. Seperti yang kita lihat pada PPT, contoh fenomena listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, penggaris plastik yang digosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron. Akhirnya, penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif. Contoh lainnya, ketika batang plastik digosok dengan kain wol, elektron-elektron dari kain wol berpindah ke batang plastik, sehingga batang plastik kelebihan elektron. Dengan demikian, batang plastik menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika batang kaca digosok kain sutra, maka elektron dari batang kaca berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca kekurangan elektron. Dengan demikian, batang kaca menjadi bermuatan positif. Interaksi antara muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Muatan listrik total suatu atom atau materi bisa positif jika atomnya kekurangan elektron, sehingga atom yang kelebihan elektron akan bermuatan negatif. Besarnya muatan tergantung dari kelebihan atau kekurangan elektron. Jika dua benda bermuatan listrik didekatkan, maka akan terjadi interaksi sebagai berikut. Yang pertama, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak. Yang kedua, muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama, interaksi antara dua benda bermuatan listrik. Seperti yang terlihat pada gambar, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak. Seperti yang pada gambar ditunjukkan pada pertama, muatan listrik yang positif dengan muatan listrik yang positif, maka muatan listrik tersebut akan tolak-menolak. Begitu pula dengan gambar yang terakhir,
muatan listrik yang negatif didekatkan dengan muatan listrik negatif, maka muatan listrik tersebut akan saling tolak-menolak juga. Yang kedua, muatan listrik tidak sejenis saling tarik-menarik. Contohnya, digambar di tengah, muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik negatif, maka muatan listrik tersebut akan saling tarik-menarik. Yang kedua, hukum Coulomb. Besarnya gaya listrik statis antara dua benda bermuatan listrik pertama kali diteliti oleh Charles Augustin de Coulomb, ahli fisika Perancis, dengan menggunakan alat neraca puntir. Berdasarkan eksperimennya, Coulomb menyatakan gaya listrik antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Yang ketiga, pelepasan muatan listrik. Pelepasan muatan listrik yaitu melompatnya atau keluarnya muatan listrik atau elektron dari suatu benda ke benda lain. Petir termasuk pelepasan muatan secara alami. Petir adalah loncatan elektron dari awan menuju ke tanah. Atau tanah adalah tempat yang tidak terbatas menampung elektron. Atau memberikan elektron untuk menetralkan benda bermuatan. Selanjutnya, hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut. Besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Misalnya, yang terlihat pada gambar, ada dua muatan, yaitu Q1 dan Q2, yang berada pada jarak R satu sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Seperti contoh pada gambar A, muatan Q1 dan Q2 sama-sama positif. Makanya muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri akibat interaksi dengan Q2. Sementara itu, muatan Q2 dapat mendapat gaya tolakan F21 ke kanan akibat interaksi dengan muatan Q1. Begitupun yang terjadi pada gambar B. Sebaliknya, jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang berbeda, maka kedua muatan akan saling tarik-menarik, yang seperti pada gambar C. Menurut hukum Coulomb, gaya yang dihasilkan oleh interaksi dua muatan tersebut akan bernilai sama. Besar gaya Coulomb antar dua muatan listrik dapat ditentukan menggunakan rumus berikut ini, yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat dengan keterangan F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton, K sama dengan konstanta Coulomb dengan satuan Newton meter per Coulomb kuadrat, Q1 sama dengan besar muatan 1 dengan satuan Coulomb, Q2 sama dengan besar muatan 2 dengan satuan Coulomb, R sama dengan jarak antar muatan dengan satuan meter. Contoh soal gaya Coulomb. Dua buah titik A dan B berjarak 3 meter. Masing-masing bermuatan listrik 4 kali 10 pangkat min 4 Coulomb dan min 1 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Titik C terletak di antara A dan B. Berjarak 2 meter dari A dan bermuatan listrik 3 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Hitung besar gaya elektrostatis pada muatan di C. Pembahasan dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa QA sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Qb sama dengan min 1 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Qc sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Jarak antara C ke A sama dengan 2 meter, jarak antara B ke A sama dengan 3 meter. Sedangkan yang ditanya adalah gaya di muatan C. Maka, muatan QC ditolak QA ke kanan karena kedua muatan sejenis tetapi ditarik ke kanan oleh muatan QB.
karena berlawanan jenis. Jadi gaya elektrostatis pada Fc adalah Fc sama dengan FCA ditambah FCB. Fc sama dengan K Qc kali Qa per FCA kuadrat ditambah Qc kali Qb per FCB kuadrat. Fc sama dengan dimasukkan nilai dari masing-masing. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Qc sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 dikali Qa sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 per jarak CKA 2 dikuadratkan. Ditambah Qc 3 kali 10 pangkat min 5, Qb 1 kali 10 pangkat min 4 per jarak CKB, yaitu 1. Fc sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 kali 10 pangkat min 9 per 4 ditambah 3 kali 10 pangkat min 9 per 1. Fc sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 9 ditambah 3 kali 10 pangkat min 9. Fc sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 9. Fc sama dengan 54 Newton. Jadi besar gaya Coulomb di titik C adalah 54 Newton ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena bernilai positif. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Windy untuk pembahasan yang kedua yang akan disampaikan oleh Alia dan Yanti. Pada Alia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss ini dirumuskan oleh seorang matematikawan dan fisikawan Carl Friedrich Gauss pada tahun 1977 sampai 1855. Dalam temuannya tersebut, Gauss merumuskan sebuah hukum yang menentukan besarnya sebuah flux atau total garis medan listrik yang menembus suatu luas permukaan tertentu. Listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan total muatan listrik yang melingkupi permukaan tertutup. Bunyi hukum Gauss yaitu jumlah garis medan yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan dalam lingkup permukaan yang tertutup tersebut. Maksudnya, hukum tersebut berfungsi untuk menghitung suatu medan listrik yang mempunyai nilai simetris yang tinggi, seperti simetris bola maupun silinder. Next. Selanjutnya, hukum Gauss dapat dinyatakan dalam integral yaitu Pi E sama dengan Q per elektron 0, di mana Pi E adalah flux listrik melewati permukaan tertutup S menutup volume Pi, Q adalah total muatan tertutup dalam S, dan elektron 0 adalah konstanta listrik. Flux listrik V didefinisikan sebagai integral permukaan medan listrik, yaitu Pi E sama dengan SE dikali dA, dengan E adalah medan listrik, dA adalah vektor melambangkan luas elemen yang sangat kecil, dan dot melambangkan perkalian dot dua vektor. Karena flux didefinisikan sebagai integral medan listrik, penulisan hukum Gauss dalam bentuk ini disebut bentuk integral. Next. Selanjutnya penerapan hukum Gauss. Yang pertama, penerapannya pada muatan bola konduktor berongga. Teman-teman bisa lihat gambarnya pada PPT. Gambar sebuah isolator memiliki jari A bermuatan Q dan tersusun secara konsentrik dengan bola konduktor berongga yang berjari dalam B dan jari di luar C, serta muatan total min 2Q. Penjelasan simetri bola bermuatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bola isolator menyebarkan muatan secara merata. Yang kedua, permukaan dalam pada bola konduktor adalah R sama dengan B, menghasilkan muatan induksi menjadi sebesar QB sama dengan min Q. Selanjutnya, permukaan luar pada bola konduktor yaitu R sama dengan C, maka muatan total tersisa Q C sama dengan min 2Q min QB dan sama dengan min Q. Next. Yang kedua, penerapan pada bidang datar.
Pada simetri bidang data permukaannya berupa silinder dengan luas permukaan pada tutup kiri dan kanan adalah A. Medan di sebelah kiri dan kanan sama dan arahnya keluar, serta tidak memiliki fluk yang dapat menembus selimut silinder. Gambarnya dapat teman-teman lihat pada samping. Penjelasan dari gambar tersebut yaitu daerah yang dekat dengan permukaan Gauss yaitu berupa bentuk silinder atau tabung, di mana tutup sejajar dengan permukaan. Yang kedua, garis medan menembus dua permukaan dengan masing-masing luas adalah A. Yang ketiga, fluk total menjadi V sama dengan 2EA. Yang ketiga, penerapannya pada batang panjang. Permukaan Gauss silinder memiliki tinggi dengan lambang H dan jari R pada sumbu suatu muatan garis. Penerapannya tergambar dalam bentuk seperti berikut. Penjelasannya yaitu kan Gauss yang terpilih berbentuk tabung. Yang kedua, batang terletak pada sumbu simetri. Yang ketiga, rapat muatan pada tiap satuan panjangnya adalah sama dengan Q per L. Next. Contoh soalnya yaitu jika terdapat persegi dengan panjang sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom ditembakkan ke arahnya dengan area tegak lurus bidang persegi tersebut, berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut atau flux listrik? Jawabannya itu luas persegi dihitungkan dulu 20 kali 20 sama dengan diubah jadi meter kuadrat, itu 20 dikali 20 sama dengan 400 cm kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Jumlah garis yang menembus bidang yaitu V sama dengan I kali A, V sama dengan 200 kali 4 kali 10 pangkat min 2 meter. V sama dengan 8 Weber. Jadi hasilnya yaitu 8 Weber. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Potensial listrik. Potensial listrik merupakan jumlah usaha yang akan diperlukan agar bisa memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu di dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Titik referensi yang biasa digunakan adalah bumi atau titik tanpa batas, namun titik apapun dapat juga digunakan. Ada alat yang bisa digunakan dalam mengukur potensial listrik ini. Alat tersebut bernama voltmeter. Alat akan dipasang secara paralel untuk bisa mengetahui benda potensial antara dua ujung. Rumus potensial listrik yaitu V sama dengan W per Q. Keterangan V beda potensial listrik volt beda potensial listrik adalah seberapa banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk bisa mengalirkan muatan listrik dari ujung penghantar. Contoh soal. Muatan sebesar 6 kolom akan dipindahkan dari titik A ke D dengan usaha sebesar 10 Joule. Hitunglah beda potensial antara titik A dan B. Jika diketahui Q sama dengan 6 kolom dan W sama dengan 10 Joule, maka W per Q sama dengan 10 per 6 dengan mendapatkan nilai 1,6 volt. Jadi beda potensial antara titik A dan B adalah sebesar 1,6 volt. Potensial listrik pada beberapa keping sejajar. Kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping atau plat konduktor yang sejajar. Masing-masing plat mempunyai luas penampang
yang sama besar dan kedua plat terpisah sejauh jarak tertentu. Seperti pada gambar di samping kiri pada tulisan ini, anggap kedua plat konduktor dipisahkan oleh ruang hampa. Pada gambar, salah satu plat konduktor bermuatan positif, sedangkan plat konduktor lainnya bermuatan negatif, di mana jumlah muatan listrik pada masing-masing plat sama besar. Adanya perbedaan jenis muatan listrik pada kedua plat konduktor menimbulkan medan listrik dan beda potensial listrik di antara kedua plat tersebut. Plat bermuatan positif mempunyai potensial listrik lebih tinggi, sedangkan plat bermuatan negatif mempunyai potensial listrik lebih rendah. Sebagaimana telah dijelaskan pada tulisan mengenai potensial listrik, jika ada beda potensial listrik antara kedua plat kapasitor, maka ada energi potensial listrik pada kapasitor tersebut. Energi potensial listrik yang tersimpan pada kapasitor mempunyai banyak kegunaan. Contoh soal, sebuah keping dengan luas 0,10 meter kuadrat yang dibumikan membawa muatan 8,85 Nc ketika diletakkan sejauh 2,0 mm dari sebuah keping identik bermuatan positif 8,85 Nc, hitunglah besar kuat medan listrik keping. Penyelesaiannya, kuat medan listrik 8,85 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 8,85 dikali 10 pangkat min 12 mendapatkan 10 pangkat 4 N per C. Potensial listrik pada bola konduktor. Medan listrik potensial listrik pada sebuah bola konduktor dengan muatan Q dapat ditentukan menggunakan hukum Gauss. Jika ingin menghitung besar medan listrik di luar bola konduktor, maka kita dapat membuat sebuah permukaan Gauss dari garis putus-putus. Medan listrik terlihat memiliki besar yang sama pada setiap titik permukaan Gauss dan arahnya keluar. Formula medan listrik dianggap seperti pada muatan titik Q dalam sebuah bola, yaitu E sama dengan Q per 4 V N R kuadrat untuk R dengan R merupakan jari-jari permukaan Gauss. R merupakan jari-jari bola, Q merupakan total muatan listrik dalam permukaan, dan O merupakan konstanta listrik permitivitas ruang hampa. Sedangkan potensial listrik di luar bola konduktor adalah V K Q per R, dengan K merupakan konstanta kolom. Jika ingin menghitung besar medan listrik dan potensial listrik dalam bola konduktor, maka kita dapat membuat permukaan Gauss di dalam bola seperti berikut. Karena semua muatan benda pada permukaan konduktor, maka medan listrik dan bola adalah 0. Dan potensial listrik di dalam bola konduktor adalah V K Q per R. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bang Aryan. Kepada Bang Aryan dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan. Di sini menjelaskan tentang kelistrikan pada sistem saraf. Tubuh manusia dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit yang menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf tadi dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang dapat mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik.
Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan, seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Contohnya bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian sel saraf menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Bisa kita lihat pada gambar. Kemudian setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas. Contohnya seperti gerak otot, sistem saraf gerak otot. Sistem saraf tersebut terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Kemudian setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian. Yang pertama di situ ada dendrit, kemudian akson dan neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung mielin. Berdasarkan ada dan tidaknya mielin tadi, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung myelin. Seperti pada gambar tersebut. Kemudian di sini ada beberapa bagian saraf tadi. Yang pertama di situ ada dendrit. Dendrit adalah penonjolan badan sel yang bercabang-cabang dan berbentuk seperti cabang pohon, di mana fungsinya untuk menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua di sini ada badan sel, di mana di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organela sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum. Endoplasma khusus milik sel saraf yang disebut badan nisel. Di mana fungsinya yaitu untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Kemudian yang ketiga di sini ada akson atau neurit, di mana penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris yang setiap satu sel saraf hanya memiliki satu akson. Ujung akhir akson disebut dengan terminal akson. Terminal ini memiliki beberapa percabangan dan berbonggol. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik, di mana fungsinya yaitu untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain atau ke sel otot dan sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain, atau sel saraf dengan sel otot dan kelenjar menggunakan neurotransmitter.
meter. Lanjut. Kemudian yang keempat di sini ada mielin, di mana selubung lemak berlapis-lapis dihasilkan oleh sel Schwann. Lapisan lemak mielin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian akson, di mana fungsinya mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Dan yang kelima di sini ada nodus Ranvier, di mana daerah akson terbuka yang tidak diselubungi mielin, yang fungsinya tempat terjadinya tarik-menarik antar muatan listrik di membran sel saraf. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang aplikasi listrik statis pada makhluk hidup. Seperti manusia, hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, dan melawan predator. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi ada beberapa hewan yang mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Yang pertama yaitu ikan belalai gajah, di mana ikan belalai gajah ini memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Di mana sel elektroplugs ini merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Kemudian arus listrik ini akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Ikan belalai gajah tadi memiliki mulut yang panjang menyerupai lanjut. Kemudian yang kedua di sini ada ikan pari listrik, di mana ikan pari listrik ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga di sini ada hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasanya menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Kemudian yang keempat ada echidna. Echidna ini memiliki moncong yang panjang yang berfungsi untuk sebagai pengirim sinyal listrik untuk menemukan serangga. Elektroreseptor echidna ini terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Kemudian yang kelima di sini ada belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut
belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Kemudian yang keenam di sini ada lele air tawar. Di mana lele air tawar ini berasal dari perairan tropis Afrika yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan number komputer selama 45 menit. Kemudian contoh lain aplikasi listrik statis pada makhluk hidup. Yang pertama yaitu terbentuknya petir saat hujan ketika mendung dan kumpulan awan membentuk awan besar yang mengandung air sehingga terjadi pergesekan antara awan satu dengan lainnya. Yang mengakibatkan elektron bergerak bebas membentuk gesekan muatan listrik dari awan ke dataran bumi untuk dinetralkan, sehingga terjadilah sebuah petir. Kemudian ada penggaris plastik digosokkan pada kain wol. Kedua benda tersebut awalnya bermuatan netral, namun saat digesekkan akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, sehingga penggaris memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Sekian materi dari kami. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bang Aryan. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.